Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undang, saya dari PBT 2021. Kebetulan di semester ini saya semester 3, lagi ambil studi doktoral. Untuk kegiatan risetnya saya tentang studi genetik dari benih cabai ya. Ini beberapa cabai yang saya ambil, pertama mulai cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar. Kenapa saya ngambil studi benih? Karena benih merupakan salah satu komponen utama ya dalam kita menanam. Nah, permasalahan di cabai benihnya ada beberapa genotipe yang daya tumbuhnya rendah ya. Bahkan kalau kita tumbuhkan tuh agak sulit, sehingga saya coba pelajari dari segi genetiknya permasalahannya apa gitu dari daya tumbuh tersebut. Sehingga saya coba beberapa genotipe cabai mulai dari daya tumbuh yang paling rendah, sedang, dan tinggi. Saya silangkan dengan metode full di alel untuk melihat apakah ada pengaruh efek maternal dan juga nanti studinya apakah diwariskan atau tidak, ataupun kita bisa memperbaiki dari yang daya berkecambahnya rendah disilangkan dengan yang tinggi, apakah nanti bisa menjadi lebih bagus lagi daya berkecambahnya. Full di alel adalah satu rancangan persilangan atau mating design yang menyilangkan antara A kali B misalkan ya, B betinanya sebagai A, jantannya B, nah itu bisa dibalik B kali A. Nah ini bisa berlaku pada tanaman-tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Kalau bisa hermaprodit ya, dalam satu tanaman ada bunga jantan, bunga betina, sehingga dia bisa posisi sebagai jantan ataupun sebagai betina. Karena saya mengasih benih, dan benih itu ada minimal untuk pengujiannya, satu ulangan itu 50 benih, dan saya melakukan 4 ulangan, berarti ada sekitar 200 benih. Itu untuk satu pengujian benih saja. Sehingga kalau dari satu buah misalnya kita mendapatkan 20 biji ya, sehingga kita menyilangkan yang minimal harus 200 buah mendapatkan persilangannya. Cuma keberhasilan persilangan juga cukup rendah ya untuk cabai, terutama beberapa cabai yang susah disilangkan ya. Dan tadi ada beberapa juga yang kalau DB-nya rendah ternyata juga persilangannya juga susah ya. Sehingga kalau 10% aja keberhasilannya berarti minimal 200 buah yang kita silangkan. 200 dikali 36 kombinasi ya bisa sampai ribuan ya, minimal 6.000 mungkin saya menyilangkan untuk satu full di alel tersebut. Persilangannya pertama mungkin peralatannya ya. Pertama ini adalah pinset yang kita gunakan, ini spidol ya, ada label, dan ini satu box. Ini biasanya untuk menyimpan kalau kita banyak tetua yang kita gunakan, kita harus punya, ini misalkan ini punya 33 nih kode persilangannya 28, 29, berarti ada 6 tetua di sini biar tidak tercampur satu sarinya. Terus yang berikutnya kita menentukan tetua betina ya, dicari bunga-bunga yang masih kuncup tapi dia sudah siap mekar ya. Kalau kuncup seperti ini masih terlalu muda, tapi kita coba ya cari bunga yang pas seperti ini mungkin. Jadi karena cabai itu termasuk yang kasmogami ya, dia membuka baru dia saja penyerbukan. Yang penting si kotak sarinya tidak pecah ya. Pertama kita lakukan kastrasi prosesnya ya. Seperti ini kita mencabut bagian mahkota atau bagian bunga yang mengganggu. Yang kedua adalah emaskulasi, jadi membuang serbuk sari jantan, karena cabai termasuk yang hermaprodit, maka serbuk sarinya kita harus buang. Dia tidak melakukan penyerbukan sendiri ataupun selfing. Kotak sarinya biasanya sekitar 5-7 ya. Kita ambil, sehingga tinggal stigma ataupun kepala putik. Nah, ini baru kita lakukan penyerbukan ya. Nah, penyerbukannya kita tentukan dulu mau melakukan kombinasi dengan apa ya. Kebetulan saya melakukan kombinasi ini kode 30 ya dengan 1, berarti ini ada sebagai tetua betinanya, ini satu sebagai jantannya. Berikutnya kita pelabelan seperti ini. Berikutnya kita ambil serbuk sarinya dari tetua jantan 1 ya. Cukup 1 kotak saja dengan cara kita menyerut ya, atau mengambil serbuk sarinya. Nah, ini cukup serbuk sarinya, baru kita lakukan polinasi ya, untuk penempelan serbuk sari di kepala putik.
Nah, harusnya habis ini kita lakukan isolasi ya, karena ini kita di greenhouse dan tidak banyak serangga penyerbuk ya, ataupun tidak ada, makanya ini cukup aman untuk terjadi penyerbukan silang yang kita inginkan. Itu hanya 30 dengan satu ya. Ini kita tunggu kurang lebih sekitar 1 bulan baru kita bisa mendapatkan buah seperti ini, dan juga kebetulan kalau merahnya dia warnanya oranye. Ya, ini udah berhasil disilangkan. Suka duka di penelitian tuh kadang yang kita tidak inginkan itu tumbuhnya bagus, yang kita inginkan tumbuhnya kurang bagus. Dan ini mungkin salah satu, bukan kendala sih, mungkin tantangan ya bagi untuk melakukan tidak berkecambah. Tadi benih harus banyak, dan juga persilangannya kita harus betul-betul melakukan persilangan dengan waktu yang tepat, biasanya pagi hari ya. Terus juga di bunga-bunga yang awal-awal. Karena saya ini melakukan persilangan kombinasi ini sudah 2 musim ya. Prediksi saya 1 musim selesai ya, sekitar 1 semester. Ternyata saya udah menyilangkan 2 musim ya, berarti 2 semester udah 1 tahun nih. Kombinasi persilangannya masih ada yang kurang, tapi tetap semangat karena dalam melakukan suatu kegiatan ya kita harus sabar ya, harus tahan banting, dan juga ya kita selalu berdoa juga mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik.